Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama sahabat matematika dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas materi kelas 7 SMP untuk kurikulum merdeka. Adapun subtopik yang akan kita bahas adalah bilangan bulat berpangkat atau perpangkatan bilangan bulat. Untuk memasuki pembelajaran materi ini, kalian harus mengingat kembali akan apa yang sudah kita pelajari bersama sebelumnya, yaitu tentang konsep operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, beserta karakteristik dan sifat-sifatnya. Selengkapnya, mari kita ikuti pembahasannya. Namun jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya jika belum, juga like, komen, dan share. Mudah-mudahan menjadi bagian dari amal soleh kita, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk sesamanya. Selamat mengikuti. Baik, mari kita mulai pembahasan kita untuk materi pada episode kali ini, yaitu perpangkatan bilangan bulat, matematika kurikulum merdeka untuk SMP kelas 7. A. Definisi bilangan berpangkat. Tahukah kamu apa arti suatu bilangan yang dipangkatkan dan sifat-sifatnya? Belum tahu dan ingin tahu? Silakan ikuti pembahasan berikut dengan seksama. Baik, perhatikan dengan seksama tentang definisi bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dari suatu bilangan dengan pengulangan faktor sebanyak pangkatnya. Atau jika dinyatakan sebagai definisi umum, suatu bilangan A dipangkatkan N sama dengan perkalian A dikali A, dikali A, dikali dan seterusnya dikali A sebanyak N faktor pengulangan dari A. Dengan A kita batasi sebagai bilangan bulat karena pembicaraan kita adalah bilangan bulat, dan N adalah bilangan bulat positif. Selanjutnya, bahwa A dipangkatkan N disebut bilangan berpangkat. A disebut bilangan pokok dan N disebut pangkat atau eksponen. Lebih jelasnya, mari perhatikan berikut ini. Kita amati contoh berikut. 1. 5 dipangkatkan 4 adalah perkalian bilangan 5 dengan pengulangan sebanyak pangkatnya, yaitu sebanyak 4 faktor. 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5, faktor 5 ini diulang sebanyak 4 kali pengulangan. Dan kalau dihitung hasilnya adalah 625. 2.
negatif 7 dipangkatkan 3. Bilangan yang dipangkatkan adalah negatif 7, 3 sebagai pangkat. Maka faktor yang diulang dalam perkalian adalah negatif 7 dengan pengulangan sebanyak 3 faktor. Yang jika dihitung hasilnya adalah negatif 343. Kenapa negatif? Perhatikan, negatif 7 dikali negatif 7, negatif dikali negatif adalah positif. Yang hasilnya negatif 7 dikali negatif 7 adalah positif 49. Positif 49 dikalikan negatif 7. Hasilnya positif dikali negatif adalah negatif, yaitu negatif 343. Contoh 3, 2 pangkat 6 sama dengan, kita isi titik-titiknya. Yang dipangkatkan adalah bilangan 2 dengan perpangkatannya adalah 6. Berarti faktor yang diulang dalam perkalian adalah 2 dengan pengulangan sebanyak pangkatnya, yaitu 6. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 diulang sebanyak 6 faktor. Yang jika dihitung hasilnya sama dengan 64. Nah, ini contoh dari apa yang diterangkan di dalam definisi umum tadi. Kita lanjutkan. B. Sifat perpangkatan bilangan bulat negatif. Jadi di sini yang kita pangkatkan adalah bilangan bulat negatif. Fokus pada bilangan bulat negatif. Tahukah kamu bagaimana bilangan bulat negatif jika dipangkatkan bilangan genap? Dan tahukah kamu bagaimana bilangan bulat negatif jika dipangkatkan bilangan ganjil? Nah, untuk mendapatkan kejelasan, mari kita ikuti pembahasan berikut. 1. Bilangan bulat negatif berpangkat genap. Bagaimana hasil dari bilangan bulat negatif berpangkat genap? Perhatikan contoh berikut. 1. Negatif 5 di dalam kurung dipangkatkan 4. Yang kita pangkatkan 4 ini adalah bilangan yang berada di dalam kurung, yaitu negatif 5. Sehingga berdasarkan definisi, kita harus membentuk perkalian berulang dari bilangan yang dipangkatkan, yaitu negatif 5, dengan pengulangan sebanyak 4 faktor. Kita tulis negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5. Nah, untuk memudahkan perhitungan, maka di sini dari 4 faktor perkalian bilangan 5 ini saya kelompokkan 2 faktor. Yang pertama kita amati kelompok negatif 5 dikali negatif 5. Yang kedua kita amati kelompok negatif 5 dengan negatif 5 juga. Yang pertama, negatif 5 dikali negatif 5. Negatif dikali negatif adalah positif. 5 dikali 5 adalah 25. Berarti negatif 5 dikali negatif 5 adalah positif 25. Demikian juga kelompok yang kedua, negatif 5 dikali negatif 5 juga seperti yang depan, berarti hasilnya sama, yaitu positif 25. Maka kita tulis
25 dikali 25. 25 faktor yang pertama, hasil perkalian dari kelompok pertama yaitu negatif 5 dikali negatif 5. Sedangkan 25 untuk faktor yang kedua adalah hasil dari perkalian kelompok yang kedua yaitu negatif 5 dikali negatif 5 juga. Selanjutnya kita tulis hasil dari perkalian 25 dikali 25 yaitu 625. Ini artinya bahwa bilangan negatif 5 dipangkatkan 4 hasilnya sama dengan 625. Perhatikan, 625 adalah bilangan positif. Negatif 5, bilangan negatif 5 dipangkatkan 4 hasilnya positif 625. Apakah setiap bilangan negatif jika dipangkatkan genap akan selalu positif? Untuk meyakinkan, kita coba satu contoh lagi, yaitu soal nomor 2, negatif 2 dipangkatkan 6. Bilangan yang dipangkatkan adalah bilangan negatif 2, pangkatnya 6. 6 adalah bilangan genap. Kita nyatakan sebagai bentuk perkalian berulang sesuai dengan definisi, yaitu perkalian bilangan negatif 2 dengan pengulangan sebanyak 6 faktor. Kita tulis, nah seperti ini. Kemudian untuk teknis perhitungannya dalam rangka memudahkan, kita hitung dua faktor yang terdekat. Negatif 2 dikali negatif 2, ini kelompok pertama, dikalikan negatif 2 dikali negatif 2 kelompok kedua, dikalikan negatif 2 dikali negatif 2 kelompok ketiga. Pengelompokan dua-dua ini untuk memudahkan perhitungan. Ingat, setiap dua buah bilangan yang sama-sama negatif ketika dikalikan hasilnya adalah positif. Bilangan negatif dikali negatif hasilnya selalu positif. Sudah kita pelajari pada waktu kita belajar operasi perkalian di pertemuan atau sajian sebelumnya. Maka kita tulis hasil dari masing-masing kelompok, yaitu 4 dari negatif 2 dikali negatif 2 dikali 4 dari negatif 2 dikali negatif 2 juga dikali 4 dari negatif 2 dikali negatif 2 untuk kelompok yang terakhir. Kemudian kita hitung hasil dari 4 dikali 4 dikali 4, kita tulis hasilnya adalah 64. Nah, ternyata lagi-lagi ketika bilangan negatif dipangkatkan bilangan genap, hasilnya adalah bilangan positif. Nah, dari dua contoh tadi, bahwa suatu bilangan negatif ketika kita pangkatkan dengan bilangan genap, ternyata hasilnya adalah selalu positif. Dari sini bisa kita tarik simpulan umum bahwa bilangan bulat negatif dipangkatkan genap hasilnya adalah bilangan bulat positif. Selalu positif ketika bilangan negatif dipangkatkan bilangan genap. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke, kalian memang hebat. Kalau begitu, kita lanjutkan. 2. Bilangan bulat negatif berpangkat ganjil. Kita mulai dari contoh nomor 1, negatif 5 dipangkatkan 3. Perhatikan, bilangan yang dipangkatkan adalah negatif 5, artinya bilangan negatif.
pangkatnya adalah 3. 3 adalah bilangan ganjil. Artinya bahwa kita memangkatkan bilangan negatif dengan bilangan ganjil. Kita nyatakan sebagai bentuk perkalian berulang berdasarkan definisi umum yang sudah kita bahas di depan, yaitu perkalian negatif 5 yang diulang dengan pengulangan sebanyak 3 faktor karena pangkatnya adalah 3. Kalau pada contoh pembahasan bilangan bulat negatif berpangkat genap tadi, bisa kita kelompokkan 2, 2 dan selalu 2. Tetapi untuk contoh ini karena berpangkat ganjil, ketika kita kelompokkan 2, 2 tentu ada yang tersisa. Maka yang tersisa ya dia tidak punya kelompok. Yang punya kelompok di sini negatif 5 dikali negatif 5 sebagai kelompok pertama, sedangkan negatif 5 yang satunya dia tidak punya kelompok, kita biarkan sendiri. Kita hitung terlebih dahulu yang negatif 5 dikali negatif 5 sebagai pasangan dari perkalian yang keduanya bertanda negatif. Ingat, dua bilangan bertanda negatif sama-sama negatif. Ketika dikalikan hasilnya apa? Iya, positif. Maka kita tulis 25 dikali negatif 5. 25 ini adalah hasil perkalian dari kelompok pertama, yaitu negatif 5 dikali negatif 5. Sedangkan yang negatif 5 ini adalah sisa dari faktor yang tidak punya pasangan di belakang ini. Nah, sekarang kita mengoperasikan perkalian positif 25 dikali negatif 5. Ingat, sifat perkalian bilangan bulat positif dengan negatif hasilnya bagaimana? Ya, bagaimana? Iya, negatif. Proses berhitung dalam otak kita cukup 25 dikali 5, yaitu 125. Kemudian positif dikali negatif adalah negatif. Artinya bahwa hasil dari 25 positif dikali 5 negatif hasilnya adalah negatif 125. Karena perkalian dua bilangan yang tandanya berlawanan itu hasilnya selalu negatif. Oke. Jadi di sini kita tidak bisa lepas dari pengetahuan kita yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya. Konsep, sifat atau karakteristik dari operasi perkalian harus kita ingat kembali karena itu sebagai modal kita. Baik, dari sini ternyata untuk contoh satu ini, ketika bilangan bulat negatif dipangkatkan ganjil, hasilnya adalah negatif. Apakah selalu bahwa bilangan negatif ketika dipangkatkan ganjil hasilnya akan negatif? Ya, untuk meyakinkan jangan hanya satu contoh dong. Kita berikan contoh yang kedua supaya Anda yakin gitu ya. Oke, contoh 2. Negatif 3 dipangkatkan 5. Bilangan yang dipangkatkan adalah negatif 3. Pangkatnya bilangan ganjil 5. Kita nyatakan perpangkatan ini sebagai perkalian berulang berdasarkan definisi di depan, yaitu perkalian berulang negatif 3 dengan pengulangan sebanyak 5 faktor. Nah, karena ada 5 faktor, banyak faktornya ganjil, ketika kita kelompokkan 22, tentu ada yang tersisa. Yang tersisa kita biarkan yang paling belakang ya. Nah, sekarang kita hitung perkalian pasangan-pasangan yang berkelompok 22 itu. Lagi-lagi negatif dikali negatif
Hasilnya adalah positif. Baik. Maka kita tulis 9 dikali 9 dikali negatif 3. 9 faktor yang pertama adalah hasil perkalian pasangan negatif 3 dikali negatif 3 kelompok pertama. Kemudian 9 faktor yang kedua adalah hasil dari perkalian negatif 3 dikali negatif 3 kelompok yang kedua. Dikali negatif 3 yang terakhir ini adalah faktor yang tidak punya pasangan yang paling belakang. Selanjutnya kita hitung hasil perkaliannya. Positif 9 dikali positif 9 adalah positif 81. Positif 81 dikali negatif 3. Berpikirnya 81 dikali 3 itu 243. Positif 81 dikali negatif. Positif kali negatif adalah negatif. Maka hasilnya kita nyatakan sebagai negatif 243. Ternyata apa? Bilangan negatif 3 kita pangkatkan bilangan ganjil 5, hasilnya adalah negatif. Ya, negatif lagi. Nah, dari kasus contoh 1 tadi dan juga contoh 2 ini, bahwa ketika kita memangkatkan suatu bilangan negatif dengan bilangan ganjil, hasilnya selalu negatif. Maka kita tarik simpulan umum bahwa bilangan bulat negatif dipangkatkan ganjil, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Gimana? Paham? Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, dari contoh-contoh tadi, ketika kita memangkatkan bilangan negatif, kok selalu dikurung bilangan negatifnya? Bagaimana kalau misalnya bilangan itu tanpa kurung kita pangkatkan? Baik, kita bahas tersendiri sebagai sifat yang ketiga, yaitu bilangan bulat negatif tanpa kurung dipangkatkan. Bagaimana nanti hasilnya? Apakah dipengaruhi oleh genap ganjil dari pangkatnya atau tidak? Kita berikan contoh yang pertama. Min 6 pangkat 3 sama dengan berapa? Nah, di sini yang harus menjadi pertanyaan kita adalah apa bedanya suatu bilangan negatif yang diberi kurung kemudian dipangkatkan dan yang tidak diberi kurung dipangkatkan. Perbedaannya adalah ketika bilangan yang dipangkatkan itu adalah bilangan negatif yang berkurung, kemudian pangkatnya di luar kurung, itu artinya bahwa bilangan yang di dalam kurung itulah yang diulang, yaitu bilangan negatif itu yang dikalikan berulang. Tetapi ketika suatu bilangan bertanda negatif dipangkatkan tanpa ada kurung, atau andaikan ada kurung, pangkatnya berada di dalam kurung, maka yang demikian itu artinya bahwa yang dipangkatkan itu bilangannya tanpa menyertakan tanda negatifnya. Contoh ini, min 6 dipangkatkan 3. Ini artinya yang dipangkatkan, yang dikalikan berulang adalah bilangan 6, bukan negatif 6. Maka cara pengerjaannya adalah seperti ini. Nah, kita buat kurung. Di depan kurung adalah tanda minus dari tanda negatif ini. Kemudian yang di dalam kurung adalah perkalian berulang dari 6. Yang dipangkatkan 3 berarti 6 kita kalikan berulang sebanyak 3 faktor. Kemudian yang di dalam kurung ini kita hitung hasil perkaliannya, yaitu 216 di depan kurung bertanda negatif. Ini artinya kita baca sebagai lawan dari positif 216.
Siapa lawan dari positif 216? Tentu negatif 216. Nah, sehingga hasil dari min 6 dipangkatkan 3 tanpa tanda kurung, hasilnya adalah bilangan negatif, yaitu negatif 216. Ini contoh bilangan negatif tanpa kurung, kita pangkatkan 3, yang mana 3 adalah bilangan ganjil. Bagaimana kalau pangkatnya genap? Apakah mempengaruhi hasil atau tidak terkait dengan tanda negatif positifnya? Baik, kita berikan contoh yang kedua. Negatif 3 dipangkatkan 4. Di sini bilangan yang dipangkatkan adalah minus 3 tanpa kurung dengan pangkat bilangan genap 4. Nah, karena di sini negatif 3 dipangkatkan 4 tanpa kurung, maka perkalian berulangnya bukan negatif 3-nya, tetapi positif 3-nya. Selanjutnya, yang di dalam kurung kita hitung. Ini 3 kali 3, 9. 3 kali 3, 9. Hasilnya sama dengan min dalam kurung 81, yang maksudnya adalah lawan dari positif 81, yaitu negatif 81. Nah, ternyata di sini bilangan negatif 3 tanpa kurung dipangkatkan bilangan genap 4, hasilnya juga negatif. Nah, dari dua contoh tadi, contoh yang pertama, bilangan bulat negatif tanpa kurung dipangkatkan ganjil, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Dan contoh 2, bilangan bulat negatif tanpa kurung dipangkatkan bilangan bulat genap, hasilnya ternyata juga negatif. Berarti ini menunjukkan bahwa pangkat ganjil atau genap dari bilangan bulat negatif tanpa kurung tidak mempengaruhi tanda dari hasilnya. Bahwa setiap bilangan bulat negatif tanpa kurung ketika dipangkatkan bilangan ganjil maupun dipangkatkan bilangan genap, hasilnya akan selalu bilangan bulat negatif. Nah, untuk menanamkan konsep dasar ini, kita batasi pembicaraan kita adalah pada bilangan bulat. Kalau bilangan bulat konsepnya sudah kita kuasai dengan baik, insya Allah nanti di bilangan-bilangan yang lain itu akan mudah. Nah, kita simpulkan ulang dari pembahasan sifat pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama, bilangan bulat negatif berkurung berpangkat genap, hasilnya adalah bilangan bulat positif. Yang kedua, bilangan bulat negatif berkurung yang berpangkat ganjil, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Dan yang ketiga, bilangan bulat negatif tanpa kurung, baik berpangkat ganjil maupun berpangkat genap, hasilnya selalu bilangan bulat negatif. Oke. Baik, demikian tadi pembahasan kita. Untuk pendalaman soal-soalnya, insya Allah akan kita sajikan pada episode tersendiri. Karena itu, ikuti selalu Sahabat Matematika Channel. Bersama Sahabat Matematika Channel, sukses selalu, hebat dalam prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.